Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfajrin dengan NIM 20087105. Saya dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2020. Di mata kuliah pengantar belajar motorik dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Romi Mardela SPD MPD dan Bapak Irfan Afrianto SPD MPD. Baiklah, di mata kuliah pengantar belajar motorik saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar keterampilan motorik level 2. Dan yang kedua yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Materi yang pertama yaitu ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar keterampilan motorik level 2. Ya, ada yang A, pertama ciri umum fase belajar tingkat kedua. Contohnya adalah seorang atlet silat pertama kali melakukan latihan untuk persiapan pertandingan. Pada latihan pertama dia masih punya kendala dalam melakukan tangkapan. Pada latihan berikutnya dan seterusnya ia sudah ada peningkatan dan melakukan tangkapan walaupun ada kendala-kendala atau hal yang menjadi tantangan baginya, seperti terkilirnya ibu jari atau lengan. Semakin rajin ia latihan, kualitas tangkapannya makin sempurna sehingga ia mencapai level yang maksimal. Yang B yaitu ciri khusus fase motorik kedua. Yang pertama struktur dasar gerakan, yang kedua irama gerakan, yang ketiga hubungan gerakan, yang keempat luas gerakan, dan yang kelima kelancaran gerakan, dan keenam kecepatan gerakan, ketujuh ketepatan dan kekonstanan gerakan, dan yang kedelapan bayangan dan program gerakan. Ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua, contoh-contohnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya di YouTube saya. Materi yang kedua yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level kedua. Yang pertama yaitu kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan. Contohnya yaitu kita dalam latihan itu kita rajin mengulang gerakan. Seperti latihan silat ya, kita mengulang gerakan tendangan terus menerus agar level atau tingkat kemampuan menendang kita itu menjadi meningkat. Yang kedua yaitu kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Contohnya seperti kita latihan fisik, kita itu harus menerima berapa berat latihan fisik yang diberikan oleh pelatih, itu kita harus sanggup melakukannya. Dan yang ketiga kesiapan untuk berkonsentrasi penuh, yaitu baik dalam latihan atau dalam pertandingan. Kita harus bisa berkonsentrasi penuh, kita harus fokus agar kita bisa mencapai tujuan yang maksimal atau hasil yang memuaskan. Dan yang keempat ya serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Maksudnya adalah contohnya yaitu seorang atlet harus bisa berpikir kritis ya. Aktif dalam proses berpikir maksudnya berpikir bagaimana caranya dalam situasi-situasi sulit atau walaupun dalam situasi yang mudah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.